Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 28, Pembelian selesai. 100 pil obat dari berbagai macam. Semuanya ditujukan pada prajurit tahap awal. Su Min mengerutkan kening saat mendengar jawabannya. Meskipun tawaran itu tampak sangat bagus dan dia benar-benar sangat bersemangat, dia masih tidak yakin tentang berbagai macam yang disebutkan. Meskipun dia mencari pil obat, dia tidak mencari jenis yang menyembuhkan luka. Dia mencari jenis yang dapat mengisi kembali energi internalnya setelah habis atau jenis yang membantu meningkatkan jumlah energi dari langit dan bumi yang dapat diserap dan dimurnikan. Melihat bagaimana dia mengerutkan kening, wanita di depannya terkejut. Kebanyakan orang akan langsung menerima tawaran yang dia buat, namun, pemuda aneh ini jelas tidak senang dengan tawaran yang diberikannya. Dia tidak bisa tidak mengutuk dirinya sendiri karena keserakahannya. Dia memang bermaksud memberinya pil obat yang digunakan untuk penyembuhan atau untuk mengisi kembali energi. Namun, yang lebih mahal yang digunakan untuk meningkatkan basis kultivasi adalah obat-obatan yang tidak ingin dia berikan jika dia punya cara untuk menghindarinya. Harga bunga itu pasti cukup untuk menutupi 100 pil dari kelas tertinggi. Wanita itu ingin mendapatkannya dengan harga termurah tetapi sekarang dia menyesalinya. Sayangnya, jelas bahwa pemuda ini telah menemukan kekurangan dalam tawarannya dan wanita itu tidak senang dengan dirinya sendiri karena telah serakah. Meskipun dia tidak bahagia, senyum di wajahnya tidak pernah hilang, penampilan luarnya tidak pernah menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Pil obat jelas akan menjadi campuran yang akan meningkatkan basis kultivasi Anda dan mengisi kembali energi Anda dari langit dan bumi, dia berkata. Senyumnya mengembang saat melihat kerutan di wajah pemuda itu digantikan oleh senyuman. Meskipun dia sendiri sebagian merasa masam, dia juga bersemangat. Jika dia terlalu serakah, dia pasti akan kehilangan seluruh transaksi bunga matahari kerinduan. Itu adalah penjualan yang dia tidak mampu untuk mengacaukannya. Karena itu, dia dengan cepat menjual pil yang lebih mahal kepada pemuda yang sekarang tampak puas. Membeli pil obat seperti itu akan menjadi kesenangan terbesarku, kata Su Min saat wajahnya dipenuhi dengan senyum nakal. Wanita itu tidak bisa tidak merasa bahwa meskipun itu adalah kesepakatan yang bagus, dia telah dirampok. Dengan kecantikannya, dia terbiasa dengan penjual yang menerima tawarannya tidak peduli seberapa buruk itu bagi mereka. Namun, pemuda ini telah membuatnya mempertanyakan kecantikannya sendiri, pada saat yang sama, membayar harga yang wajar untuk sebuah bunga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dan itu membuatnya merasa sedikit bingung siapa tuan muda ini. Melihat pakaiannya, dia jelas berasal dari keluarga dengan uang. Tetapi ketika memikirkan semua keluarga yang berbeda di kota Ricu, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak cocok dengan salah satu dari mereka. Mungkinkah dia seorang musafir? Namun para pelancong biasanya mengenakan pakaian usang. Mereka tidak akan semudah ini dan mereka tidak akan tertarik pada pil obat. Mereka akan tertarik pada uang tunai yang keras dan dingin sebagai gantinya. Sementara wanita itu cukup ingin tahu tentang pria muda itu, dia menolak untuk menunjukkannya di luar. Dengan kedipan menggoda, dia meninggalkan ruangan untuk mengambil pil obat yang telah dia setujui untuk ditukar dengan bunga matahari kerinduan. Menunggu dengan sabar di kamar, Su Min menjadi semakin tidak sabar karena dia ingin segera pulang dan merasakan betapa efisiennya pil obat ini. Dia tahu bahwa obat-obatan ini adalah alasan mengapa tuan muda mampu mengikuti kultivasinya di kampung halamannya. Dia, sebagai anak pelayan, hanya pernah makan satu ramuan obat sekali sebelumnya dan itu adalah ramuan yang disediakan saudara perempuannya untuknya. Meskipun dia memiliki tas berisi ramuan obat, dia tidak tahu apa-apa tentang mereka atau apa yang akan mereka berikan padanya. Dia sadar bahwa beberapa tanaman obat bahkan beracun sebelum dimurnikan. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Memperdagangkan bunga demi pil obat tampaknya menjadi cara paling efisien baginya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Setelah menunggu sekitar 15 menit, Su Min melihat ke pintu saat wanita cantik itu berjalan masuk. Di tangannya ada kotak besar dan di dalam kotak itu ada deretan obat indah dengan banyak warna. Melihat pil-pil ini, secercah kegembiraan muncul di mata hitam Su Min yang biasanya tidak pernah menunjukkan emosinya.
Pria muda itu sudah lama belajar dengan baik bagaimana menyembunyikan emosinya sepenuhnya. Apa yang terjadi di dalam dirinya adalah salah satu alasan mengapa wanita itu sama sekali tidak mampu membacanya. Namun, kegembiraan yang dia rasakan ketika dia menerima pil obat sangat mencengangkan. Bahkan dia, yang biasanya menyembunyikan semuanya dengan sempurna, tidak mampu sepenuhnya menyembunyikan kegembiraan yang tumbuh dalam dirinya. Kegembiraannya tidak dilewatkan oleh wanita cantik itu. Dia merasa sangat tidak puas karena hal yang membuatnya tertarik bukanlah kecantikannya, tetapi pil obat. Pada akhirnya, ini memberitahunya bahwa pemuda ini hidup dan bernafas demi kultivasi. Wanita itu sekali lagi melirik pria muda yang telah menyerahkan bunga matahari kerinduannya saat dia menerima kotak berisi pil obat. Saat dia meliriknya, dia melihat tas di sampingnya. Dia memperhatikan bahwa itu sepertinya dipenuhi dengan barang-barang. Dia mengerti bahwa pemuda ini kemungkinan besar memiliki lebih banyak harta. Jadi, dia sampai pada kesimpulan bahwa berteman dengannya bukanlah ide yang buruk bahkan jika dia tidak tertarik dengan kecantikannya. Dia melepaskan semua harga dirinya dan mencondongkan tubuh ke depan sambil menggenggam tangannya untuk sedikit membungkuk pada pemuda itu. Melihat ini, Su Min terkejut. Dia sudah lama mengerti bahwa wanita ini terbiasa dengan kecantikannya saja. Namun, sekarang dia tidak memiliki aura angkuh atau arogansi. Sebaliknya, dia sangat sopan. Nama saya Yong Meilin, kata wanita itu sambil membungkuk kepada pria itu. Wajahnya lembut dan suaranya tidak menunjukkan keangkuhan sebelumnya. Jika Anda memiliki barang lagi yang ingin Anda jual, lalu datang dan beritahu mereka bahwa Anda perlu berbicara dengan Yong Meilin. Aku akan memastikan untuk memberikan harga yang menguntungkan. Ketika Anda perlu membeli sesuatu, hubungi saya dan saya akan menemukannya untuk Anda dengan harga terbaik. Mendengar kata-kata itu, Su Min terkejut. Karena dia ditunjukkan dengan rasa hormat dan keramahan, dia membalas isyarat itu. Dia mengepalkan tangannya dan membungkuk sedikit. Meskipun dia tidak mampu mempercayai manusia, dia tahu bagaimana membalas kebaikan karena wanita itu sangat baik. Hubungan ini bisa menjadi sangat penting baginya di kemudian hari, jika dia membutuhkan bantuan untuk membeli lebih banyak pil. Nama saya Su Min, pria itu memperkenalkan dirinya. Biasanya penjual tidak akan pernah memberikan nama mereka dan akan anonim saat berurusan dengan penjualan. Namun, Su Min memutuskan untuk bersikap ramah. Namanya menyebabkan wanita itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Ekspresinya yang murung berasal dari fakta bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pemuda ini dan dia tidak pernah mendengar tentang Su Min sebelumnya. Jadi satu-satunya kesimpulan yang bisa dia tarik adalah bahwa dia memang seorang musafir. Entah dia telah melakukan perjalanan ke kota baru-baru ini atau dia memberikan nama palsu. Setelah saling menyapa, Su Min sekali lagi mengangguk ke arah wanita itu. Dia melanjutkan untuk berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia keluar dari gedung dan melangkah ke jalan. Sekarang tasnya dipenuhi dengan kotak pil, dia bergegas kembali ke penginapan. Bagaimana kamu melakukannya? Su Min bertanya pada Cao Cao saat mereka pulang. Ular itu sombong karena melingkar di lehernya. Melakukan apa? Dia bertanya dengan nada menggoda karena dia jelas ingin mendengar Su Min memujinya. Pemuda itu melakukan hal itu karena dia tahu bahwa itu akan membuat suasana hati ular menjadi lebih baik. Selama ini di paviliun harta karun yang memikat, tidak ada seorang pun dan bahkan wanita itu, Meilin, yang memperhatikan bahwa kamu melingkari leherku. Apakah kamu bisa menghilang? Sambil tersenyum gembira, ular itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, semua orang di sekitar Su Min pasti bisa melihat ular yang melingkar di lehernya. Pandangan yang dikirim ke arahnya tidak sedikit. Ini kain kafan bayangan, kata ular itu, saya adalah binatang iblis, dan semakin tua saya, semakin banyak keterampilan yang saya pelajari. Binatang iblis tidak bisa belajar keterampilan seni bela diri, apa yang kita pelajari adalah kemampuan bawaan yang kita buka seiring bertambahnya usia. Saya baru berusia sekitar 50 tahun, jadi saya hanya memiliki sekitar 5 kemampuan berbeda yang dapat saya gunakan, kata Cao Cao dengan ekspresi sedih. Su Min sangat terkejut mengetahui bahwa ular kekanak-kanakan yang terus-menerus berbicara tentang makanan itu jauh lebih tua daripada dia sendiri. Jadi apa benda kafan bayangan ini? Su Min bertanya dengan rasa ingin tahu.
Dia tidak tahu banyak tentang binatang iblis yang berbeda sehingga semua info yang dia dapatkan adalah sesuatu yang sangat dia syukuri. Shroud of Shadows kurang lebih adalah kemampuan kamuflase, Cao Cao berkata dengan antusias, aku bisa menjadi satu dengan bayangan apapun dan menyembunyikan diriku sehingga tidak ada yang bisa melihatku. Artinya, selama mereka tidak terspesialisasi dalam jenis kemampuan yang sama seperti saya. Jadi kamu bisa bersembunyi di bayangan apa saja? Su Min bertanya, heran. Dia sangat kagum dengan kemampuan untuk menjadi bukan apa-apa. Itu juga merupakan kemampuan yang bisa dia gunakan nanti. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku tentang kemampuanmu yang lain? Su Min bertanya dengan rasa ingin tahu. Cao Cao menggelengkan kepalanya. Maaf, katanya dengan seringai di wajahnya. Aku mungkin akan memberitahumu setelah makan malam yang nikmat. Mendengar ini, Su Min tidak bisa menahan tawa pada ular kecil itu dan menganggukkan kepalanya. Dia sudah diberi informasi yang bisa dia gunakan nanti saat menghadapi binatang iblis di masa depan. Sesampainya di penginapan, Su Min sekali lagi memerintahkan sebuah pesta untuk dikirim ke kamarnya. Sebelum dia menaiki tangga dan duduk di tempat tidurnya, dia akhirnya mengambil sekotak pil obat. 2/3 dari pil semuanya berwarna merah sementara sepertiganya berwarna perak. Pil merah dimaksudkan untuk meningkatkan basis kultivasinya. Yang perak adalah untuk mengisi kembali energinya jika energinya rendah setelah bertarung atau bahkan di tengah pertempuran. Su Min memiliki kebanggaannya sendiri, namun, dia bersedia melakukan hampir semua hal karena kelangsungan hidupnya sangat penting baginya untuk dapat membalas dendam. Jika meminum pil obat selama pertempuran diperlukan, maka dia pasti akan menggunakan pilnya seperti itu. Setelah makanan tiba di kamar, Cao Cao makan semua makanan yang dia bisa sementara Su Min makan hanya sebagian kecil seperti biasa. Setelah makan, Su Min duduk di tempat tidur saat matanya terfokus sepenuhnya pada kotak di depannya. Senyum tak terkendali menghiasi wajahnya saat dia mengambil salah satu pil merah dari dalam kotak dan perlahan meletakkannya di mulutnya. Dia merasakan bagaimana itu meleleh di lidah dan energi murni membanjiri tenggorokannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.